Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Timinofilia dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang slow learner. Slow learner adalah anak yang memiliki prestasi belajar rendah atau di bawah rata-rata anak pada umumnya pada salah satu atau seluruh area akademik, tapi tidak tergolong anak yang mempunyai keterbelakangan mental. Anak lamban belajar kurang dalam konsentrasi, retensi, tingkat berpikir abstrak dibanding anak-anak seusianya. Tes IQ dari anak lamban belajar memiliki skor di antara 70-90, ada di bawah normal yaitu skor 100, dan di atas anak retardasi mental yaitu skor di bawah 70. Karakteristik slow learner atau lamban belajar. Yang pertama, aspek kognitif, berkaitan dengan daya ingat, konsentrasi, dan pengungkapan ide. Oleh karena itu, anak slow learner membutuhkan pendampingan pribadi maupun metode belajar untuk membantu memahami materi pelajaran. Anak slow learner perlu penjelasan dengan menggunakan berbagai metode yang menarik dan mudah dipahami, serta harus dilakukan berulang-ulang agar materi pelajaran atau latihan dapat dipahami dengan baik. Yang kedua, bahasa atau komunikasi. Keterbatasan kognitif mengakibatkan anak slow learner menjadi kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Anak slow learner akan lebih mudah memahami sesuatu dengan bahasa yang konkret. Keterbatasan anak dalam memahami informasi yang bersifat abstrak mengakibatkan anak memiliki kemampuan berbahasa dan kosakata yang dimiliki dan dipahami oleh anak slow learner sangat sederhana. Yang ketiga, aspek fisik. Secara fisik, anak slow learner tidak menunjukkan keanehan. Namun, bila dilihat dari perkembangan motoriknya, anak slow learner terlihat lebih lamban. Perkembangan motorik yang lamban menyebabkan anak lamban belajar dan memiliki keterampilan yang rendah. Oleh sebab itu, anak slow learner seringkali mengalami kesulitan dalam koordinasi motorik ketika menggunakan pensil atau berolahraga. Yang keempat, aspek emosi. Anak slow learner seringkali nampak memiliki kendali emosi yang rendah. Anak seringkali mudah merasakan emosi negatif ketika apa yang menjadi keinginan dan egonya tidak terpenuhi dengan segera. Anak slow learner cenderung sensitif, mudah marah, dan terkadang hingga meledak-ledak. Anak juga dapat patah semangat apabila mereka merasa tertekan atau melakukan suatu kesalahan. Yang kelima, faktor sesudah melahirkan dan lingkungan, meliputi kekurangan gizi dan nutrisi, trauma fisik akibat jatuh atau kecelakaan, beberapa penyakit seperti meningitis dan encephalitis, dan faktor lingkungan yang dapat menyebabkan anak mengalami slow learner, yaitu stimulasi yang salah sehingga anak tidak dapat berkembang secara optimal. Faktor penyebab slow learner. Yang pertama, faktor prenatal dan genetik. Di antaranya, kelainan kromosom, gangguan biokimia dalam tubuh, dan kelainan prematur. Yang kedua, faktor biologis non-keturunan. Di antaranya, ibu hamil yang mengonsumsi obat-obatan yang merugikan janin, ibu hamil yang gizi buruk, radiasi X-ray, dan faktor resus. Yang ketiga, faktor saat proses kelahiran. Kondisi kurangnya oksigen saat proses kelahiran karena proses persalinan yang lama atau bermasalah sehingga menyebabkan transfer oksigen ke otak bayi terhambat. Yang kelima, faktor sesudah melahirkan dan lingkungan, meliputi kekurangan gizi dan nutrisi, trauma fisik akibat jatuh atau kecelakaan, beberapa penyakit seperti meningitis dan encephalitis, dan faktor lingkungan yang dapat menyebabkan anak mengalami slow learner, yaitu stimulasi yang salah sehingga anak tidak dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya,
Beberapa strategi pengajaran dapat dilakukan dalam membantu anak lamban belajar atau slow learner dibanding dengan teman-teman sekelasnya, yaitu satu, selalu memulai pelajaran dengan review atau mengulang materi sebelumnya untuk mengaitkan materi pelajaran yang akan disampaikan. Dua, menggunakan bahasa yang sederhana namun jelas dan juga harus disampaikan dengan perlahan. Yang ketiga, melakukan task analysis atau analisis tugas jika akan memberikan tugas atau PR. Yang keempat, memberi tugas yang lebih sederhana atau lebih sedikit daripada siswa lainnya. Yang kelima, menggunakan pengulangan materi jika menyampaikan materi pelajaran akan mendapatkan hasil yang lebih optimal jika disampaikan secara individual. Yang keenam, melakukan pembelajaran secara kooperatif karena anak lamban belajar atau slow learner tidak menyenangi kompetitif. Yang ketujuh, memberikan pemahaman konsep walau membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan menghafal konsep karena akan membuat anak lamban belajar atau slow learner putus asa. Yang kedelapan, menggunakan multi pendekatan dan motivasi belajar. Yang kesembilan, memakai desain pembelajaran yang menempatkan siswa dalam konteks pembelajaran yang tidak pernah gagal untuk menghindari perasaan tidak berdaya. Sekian penjelasan saya tentang slow learner atau anak lamban belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.